Oke guys, balik lagi di Asal Podcast, biar asal yang penting podcast. Jadi hari ini gue sama temen gue ini Aldi namanya mau ngomongin seputar kehidupan lah. Intinya kita saling ngobrol, saling tukar pikiran, Boleh. ngobrol santai lah intinya di. Boleh. Gitu. Oke, sebelumnya coba kenalin diri lu dulu di. Halo teman-teman semua, jadi kenalin, aku Aldi. Saat ini domisilinya ada di Semarang dan teman sekosannya Ahmad juga. Gitu ceritanya. Tapi biar yang lain pada tahu nih, lo ini aslinya dari mana di? Oh iya, untuk asal ya, asal dari Lampung. Asal dari Lampung. Lampung provinsi. Terus kotanya di Metro, terus Kotanya? pindah ke Kerui. Kotanya di Metro. Mm-mm. Terus pindah ke Krui. Ke Kerui. Di Metro berapa tahun, di Krui berapa tahun? Di Metro itu dari kecil, dari aku lahir. Jadi aku lahir tuh dari Metro. Terus pindah ke Kerui itu di 2020-an. Jadi kemungkinan udah ada di Metro itu sejak 99 20 tahunan kira-kira 2 dekade. Di Metro 20 20 tahun. 20 tahunan. Berarti di Krui Di Kerui ya baru-baru inilah, berarti 2 tahunan. 2 tahunan. 2 tahunan. Jadi umur lo ini sebenarnya berapa di? 23. Oh 23. 23. Jadi guys intinya Metro itu sebuah kota di provinsi Bandar Lampung. Ya kan? Iya. Jadi di Bandar Lampung itu, di Lampung itu ada 2 kota. Yang pertama Bandar Lampung Yang kedua Metro. dan yang kedua Metro. Sedangkan Krui itu Kerui itu di Kabupaten Baru. Kabupaten. Ya? Masih baru dia. Iya, kabupaten. Kabupaten Baru dia Kabupaten baru. baru muncul tuh 2017-an itu baru mereka mulai persiapan pemilihan kan. Gitu. Jadi baru bupati yang kepilih itu baru 1 dan 2 periode. Jadi ongoing deh, ongoing proses. Kalau sekarang domisili di mana di? Domisili di Semarang. Di Semarang. Di Semarang. Karena kan menempuh studi ya teman-teman nih, bareng sama Ahmad juga. Jadi kita ini sebagai mahasiswa guys, masih mahasiswa rantauan dari Lampung, sama-sama ke Semarang. Tepatnya di Universitas Diponegoro. Diponegoro. Gitu. Semester berapa di? Semester berapa kira-kira Mat? Aku lupa ya. Semester berapa nih? Ahmad semester berapa? Kalau saya sih hampir 5 tahun. Sama kalau gitu. Guys, jadi kita ceritanya ini telat dan udah lewat 4 tahun ya di. Iya. Sekarang ada di semester 10 ya. Ngambil jurusan apa di? Kalau saya pribadi ngambil jurusan ilmu pemerintahan. Tapi gini aja. Jadi gini kawan. Sebenarnya itu kalau menurut saya pribadi nggak ada yang namanya telat. Kan kita dikasih jatah 14 semester nih. Iya. Kok bisa dibilang telat? Paling jatahnya 14 semester kan. Jadi Jadi emang seharusnya nggak telat. Kalau telat tuh lewat batas baru telat tuh. Misalkan pendaftaran itu tutup jam 7. Lu masuknya itu jam 7 lewat 1. Telat baru. Sedangkan kita kan belum lewat batas kan. Makanya nggak bisa dibilang telat. jadi Kalau konspirasi lah ya. Boleh. Boleh. Iya. Jadi nggak telat ya teman-teman Nggak ya. telat Kalau ya. ada teman-teman yang semesternya itu lebih dari 8, nggak telat. Cuma belum waktunya. Tapi menurut lo ada istilah salah jurusan nggak? Salah jurusan ada, pasti ada lah. Orang yang ngerasa bahwasannya nggak cocok dengan jurusan ini, mungkin karena orang tuanya memaksa, atau mungkin bukan karena keinginannya ya, tiba-tiba masuk aja karena emang passing grade-nya rendah. Terus dia masuk dan pada akhirnya merasa nggak nyaman dan pindah haluan gitu. Ada. Kalau lo sendiri ngerasa ada di jurusan yang tepat, oh ya teman-teman belum pada tahu nih. Oh iya. Lo jurusan apa? Oh iya. Dan gue juga belum pernah speak up nih, gue jurusan apa. Lo dulu deh di. Kalau gue pribadi jurusannya ilmu pemerintahan teman-teman. Jadi masuknya ke FISIP ya, fakultasnya angkatan 2018 gitu. Kalau gue sendiri dari ilmu ekonomi. Jadi gue masuk juga tahun 2018 kayak gitu. Nah, untuk lanjut nih tadi salah jurusan. Nah, ada kan berarti orang-orang yang salah jurusan? Ada. Nah, terus untuk orang yang salah jurusan tuh menurut lo lebih baik dia keluar memilih jurusan yang lain sesuai keinginannya atau tetap ada di jurusan itu? Nah, ini tergantung masing-masing orang ya. Karena dalam artian gini loh, ketika menurut pribadi nih, Ya. ketika misalkan orang itu nih
dia daftar di suatu jurusan, terus dia merasa nggak nyaman tapi dia masih bisa ngelakuin itu dan tidak ada opsi untuk melarikan diri dari jurusan itu, ya lebih baik di situ. Tapi kalau dia emang ada opsi untuk melarikan diri, lebih baik pindah, karena aku percaya pada passion, percaya pada impian, mimpi gitu. Gue percaya banget orangnya. Gue bukan orang yang tipikal yang realistis banget, enggak. Gue tipikal orang yang percaya sama mimpi gitu, percaya pada Baik. ide Nah. gitu. Nih sebelum lebih jauh nih bicara soal mimpi nih. Sebenarnya kuliah itu untuk apa, Di? Ini ya, kalau ini pertanyaan paling menarik yang pernah Ya. diajukan nih. Ini menurut saya pribadi ya. Jadi kuliah itu sebenarnya tujuannya untuk belajar, bukan buat nyari kerja. Kerjaan itu tujuannya untuk menghasilkan uang. Kalau kuliah itu buat nyari ilmu. Nah, ilmu itu kan bebas nih, bisa dipakai buat kerja apa enggak. Nah, balik lagi, ketika lu kuliah itu hanya untuk nyari kerja, pada akhirnya ilmu tuh jadi tidak ada artinya gitu. Orang-orang mungkin nggak bakal belajar mengenai ilmu perpustakaan. Mereka nggak akan mempelajari tentang ilmu kejamuan, ya kan, pertamanan gitu. Karena tadi balik lagi ke paradigma kerja yang mana ngasilin profit dan uang tadi itu. Jadi nggak balance. Sebenarnya pada akhirnya kuliah itu ya untuk nyari ilmu gitu. Menarik sih, menarik. Kalau gua itu sering denger dari beberapa orang ya, mungkin yang udah gue survei nih. Lu untuk apa kuliah? Untuk membentuk pola pikir gitu. Itu iya. jawaban paling umum tuh. Wah, ya. Nah, menurut lu gimana? Membentuk pola pikir itu apakah ada kaitannya sama Kuliah. kita untuk nyari ilmu atau untuk belajar atau nyari kerja, itu gimana tuh? Oke, kalau misalkan tadi dibilang bahwasannya kuliah buat ngasah pola pikir, ya itu benar juga, karena kita berada di dalam kolam yang sama, di mana tujuannya untuk mengasah kemampuan kita dalam hal basic reasoning. Terus bagaimana cara kita berpikir, daripada cuma kita berada di lingkungan yang sangat abstrak dan random. Lebih baik kita dicemplung aja ke tempat yang mana mereka orang-orang pada berpikir, kan lebih konkret kalau seperti itu. Kalau saya mandangnya seperti itu. Oh. Ini ya masuk akal gitu. Yang sulit dipahami itu ketika orang kuliah hanya untuk nyari profit atau keuntungan. Pada akhirnya ilmu-ilmu itu pada nggak keserap gitu. Dan kasihan aja orang-orang nggak belajar ilmu-ilmu yang sangat-sangat general banget atau sangat-sangat spesifik banget. Gitu. Pada akhirnya orang-orang pada nyari tengah-tengah nih, ilmu perbisnisan segala macam. Yang lainnya pada ditinggalin gitu. Oh gitu. Jadi yang lo maksud tadi, dimana ketika orang ada di suatu wadah di tempat perkuliahan, sayang banget kalau dia cuma nyari suatu profit atau keuntungan, dimana dia belajar ilmu bisnis dan lainnya dan meninggalkan pelajaran yang lain kayak gitu. Iya, kalau pada akhirnya jurusan itu hanya dipandang untuk mencari kerjaan doang gitu. Oh iya. Maksud I know. Intinya jangan sampai memandang jurusan itu untuk tujuan akhir lo. Iya. Lo misalkan ada di ilmu pemerintahan, jangan memandang bahwa nantinya lo bakal ada di pemerintahan. Iya gitu. Itu sebagai cara kita untuk mendapatkan pengetahuan aja sebenarnya perkuliahan itu. Dan ijazah wisuda itu pada akhirnya ya itu pengakuan univ aja bahwasan lo ahli bidang ini dalam taraf S1 gitu. Itu bukan apapun, itu hanya pengakuan aja sebenarnya. Lo padahal bisa belajar itu di internet. Benar. Segala macam ya kan. Ya udah gitu ya udah. Itu hanya pengakuan aja, pengakuan itu abstrak ya kan. Nilai itu abstrak. Iya. Pada akhirnya di diri kita sendiri tuh. Iya, benar. Gitu. Jadi intinya pada akhirnya ijazah itu hanya sebagai tanda bahwa kita pernah bersekolah Dan dapat pengakuan dari universitas yang kita ini. Sesuai sama kata-kata Rocky Gerung ya. Nah itu, Iya. iya kan? Karena ilmu itu luas gitu. Oke. Makanya ada yang buat buku tuh matinya kepakaran. Nah itu buat menandakan bahwasanya semua orang tuh ya bisa berbicara ketika mereka belajar di luar ranah ekspertis, kayak misalkan di internet, di buku, gitu. Cuma ada beberapa bidang yang emang nggak bisa kita masukin dengan kita belajar di internet sih, kayak misalkan hukum, Ya. ya kan, kedokteran, teknik. Nah itu Nggak bisa lewat internet. nggak bisa, itu harus ada sertifikasi, pelatihan, harus lewat universitas gitu. I know. Oke. Jadi mungkin itulah ya obrolan tentang universitas. Jadi kayak gitu guys. Nah untuk selanjutnya gue pengen nih, tadi tertarik nih.
bicara soal mimpi. Oke, Oke, mimpi ya. jadi sebenarnya mimpi lo ini apa, Di? Gitu. Lu mau mimpi yang teknis atau yang general nih? Nah, pertanyaan bagus nih, dibalikin Oke. ke gua nih. Teoritis banget nih. Dibalikin ke gua. Jadi mimpi yang apa? Yang general atau yang spesifik atau yang teknisnya? Oke. Mau dulu. Jadi ada 3 poin ya. Iya. Yang general, Heeh. spesifik, sama Teknisnya teknis. gimana ya? Oke, yang general dulu. General. Semua orang mesti bakal sepakat. Tujuan akhirnya ya Pak, yang ingin bahagia kan. Oke. Cita-citanya ingin bahagia. Nah, bagaimana selanjutnya kan bagaimana pertanyaannya. Nah, gue dulu tuh punya cita-cita, cuman cita-cita ini berbeda-beda. Mm-mm. Karena emang semakin berjalannya umur, kita semakin menyadari realitasnya seperti apa, ya kan. Gue dulu SD, gue pengen punya game station. Jadi kayak rental PS tapi yang bagus banget gitu. Yang mana semua orang tuh datang dan bahagia di situ, nggak ada yang namanya murung. Orang sedih bisa senang, bisa bahagia di situ. Aku pengen banget tuh, karena dulu aku tuh tipikal orang yang kecanduan bermain game. Jadi gue pengen banget punya rental yang keren banget dan ngikutin sesuai zaman gitu. Ada PS5, PS5 masukin. Ada One masukin gitu. SD itu. SD Itu general tuh. general gitu. Ah. Terus gue makin SMP ke SMA makin pahamin bahwasannya dunia ini luas gitu kan. Nggak cuma permainan doang. Bahwasanya ketika kita nyemplung di situ kita takutnya tidak bisa mengasah lagi apa yang kita inginkan gitu. Nah, SMA aku pengen jadi peneliti biologi sebenarnya. Kenapa? Karena biologi itu indah. Karena segala aspek kita pelajari. Dari tumbuhan, dari hewan, dari pengobatan. Kedokteran tuh rumpun cabang daripada biologi sebenarnya. Pertanian rumpun cabang daripada biologi sebenarnya. Sebutin apa aja? Ilmu hewan dari biologi sebenarnya. Kedokteran hewan biologi sebenarnya. Menarik nih, menarik. Sebenarnya semua ilmu itu rumpunnya diambil dari biologi itu. Dan itu dan itu menarik gitu kalau kita bisa memahami semua rumpun itu. Dari satu rumpun yang utama tadi. Makanya sebenarnya takutnya tadi yang balik lagi ke bahasan yang sebelumnya, ketika jurusan biologi itu sekarang mulai menipis karena memang permintaannya itu sedikit. Jadi ya itu disebabkan karena ya orang lebih rasional gitu loh. Daripada orang itu milih jurusan biologi, lebih baik kedokteran aja, ngapain biologi? Oh, Ya kan? iya. Mending bertahanin aja, ngapain biologi? Heeh. Ya kan? Nah itu. Karena emang paradigma yang paling benar itu ya udah. Kuliah itu ya untuk pengetahuan, untuk lu nambah ilmu, bukan buat kerja gitu. Kuliah itu untuk pengetahuan. Iya. Untuk kita gali pengetahuan gitu, bukan untuk kerja. Ya kerja Iya. tuh ya bonus lah gitu loh. Iya, sepakat. Gitu. Kasihan pada akhirnya kalau semua itu dicampurkan jadi satu. Oke, itu lo berpikir ketika lo SMA ya. Iya. Terus lanjut ketika kuliah nih, generalnya. Generalnya ya. Iya. Ketika ini ada turbulensi. Oke. Gue nyebutnya turbulensi. Turbulensi. Oke, ngopi dulu di. Ngopi dulu. Oke. Biar nggak tegang. Kita ngopi dulu teman-teman. Turbulensi. Iya, apa nih? Nah, jadi saya pas kuliah aku tuh sebenarnya kan aku udah nyemplung ke dalam ilmu pemerintahan nih, teman-teman. Nah, jadi ilmu pemerintahan itu dia ilmu yang sangat luas. Ilmu yang kita tuh bukan rumpun yang lebih spesifik ya. Kalau rumpun lebih spesifik itu kayak ilmu politik. Ya kan? Terus administrasi negara. Terus administrasi publik itu lebih jelas tuh dibanding ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan itu kan 3 dia cabangnya. Ada politik, ada pelayanan, ada yang soal hubungan relasi antar lembaga. Oh iya, gue maksud sama halnya dengan gue nih misalkan di ilmu ekonomi. Iya. Nah, sebenarnya ilmu ekonomi ini sangat luas. Iya. Karena di bawahnya ada akuntansi, Iya. manajemen, Iya, finance, ilmu ekonomi Islam, iya. gitu ya. Gitu. Oh, oke. Sepakat terus nih. Nah, terus gue tuh pada akhirnya pingin, karena aku semangatnya kan ini ya, mencari ilmu tuh yang rumpunnya tuh paling gede gitu. Jadi aku pingin masuk ke lembaga yang mana itu menampung segala macam informasi yang dia akses ke A1-nya itu tinggi. Gue tuh cita-cita pingin jadi atau kerja di sekretariat negara.
rencananya itu cita-cita teman-teman. Karena aku udah masuk ke lingkup pemerintahan, jadi aku harus nyari tempat di mana egoku, terus ambisiku, terus juga obsesiku itu tercapai. Karena obsesiku yang paling utama tuh memasukkan segala informasi ke dalam kepalaku itu obsesi banget tuh sebenarnya. Nah jadi aku pengen ke Seknek, tapi karena ada turbulensi yang mana aku harus mendefinisikan kembali lah tujuanku tuh apa. Akhirnya aku ke depan pengen rencana ingin jadi PNS. Karena apa? Karena finansial lagi kita teman-teman. PNS itu pekerjaan yang paling aman ya, yang paling sulit dipecat, yang paling jelas gajinya berapa, potongannya berapa. Terus yang paling mudah untuk kita schedule juga. Kalau kita mau investasi kita harus ada ini kan, ada pendapatan tetap, fondasi kan. Dan kalau kita masuk ke bisnis, wah itu kita nggak tahu tuh untung rugi berapa, dan sangat-sangat tidak apa namanya, sangat-sangat balance. Kalau ASN tuh balance dia, jadi kita bisa ngatur gitu. Nah ini karena ekonomi tadi teman-teman, jadi itu yang nyebabin dimana ya aku harus mengulangi lagi nih, mendefinisikan kembali tujuanku tuh apa gitu. Itu dari yang general ya. General. Jadi memang berubah-ubah ya. Sesuai dengan kondisi, pola pikir. Iya. Oke, kita masuk ke yang apa nih? Tadi kan ada general. Terus tadi apa yang lo sebutin tadi? Oh iya, general, terus ada yang spesifik tadi kan. Spesifik. Terus sama teknisnya. Jadi cara gapainya. Yang spesifik deh kita masuk nih. Tadi kan udah tuh spesifik. Oh, tadi udah spesifik. Generalnya ingin bahagia kan. Oh iya. Iya. Menurut teman-teman konsep apa yang ku gali ya untuk bagaimana cara bahagia? Cari eudaimonianya Aristoteles. Oke. Nah, itu keren tuh. Aku sepakat dengan cara pandang itu. Oke. Kenapa tuh? Karena dia memandang bahwasanya cara orang bahagia itu simple. Itu dengan cara menambah pengetahuan. Cara bahagia dengan menambah pengetahuan, bukan menambah kenikmatan, bukan dengan cara hedonistik. Bukan dengan cara mencari nama, bukan dengan cara mencari jabatan, tapi dengan cara menambah pengetahuan. Karena dengan pengetahuan kita bisa melakukan apapun. Menurut lo itu berlaku nggak ke semua orang? Apa semua orang akan bahagia kalau pengetahuannya bertambah? Untuk orang yang percaya aja. Oh, balik lagi untuk orang yang percaya. Orang yang percaya. Kalau saya percaya gitu, soalnya ketika kita punya segala macam pengetahuan, kita jadi wise, lebih bijak. Kita bisa ngelakuin hal teknis apapun. Terus kita bisa mengerti pola. Kita bisa merancang segala macam, entah keuangan kita, fondasi kita dengan pengetahuan. Itu bahagia gitu, bukan dengan cara kita dapat duit banyak kita hamburin, kita flexing bahagia, enggak. Itu cuma semu itu. Semu. Kebahagiaan itu simple. Itu dengan cara menambah pengetahuan. Dan ketika pengetahuan itu dikeluarkan, nah itu bagus sih. Gitu sih. Bersyukur dengan hal yang sederhana. Oke. Jadi intinya dengan menambah pengetahuan dan jangan lupa bersyukur gitu. Iya. Oke. Bersyukur juga penting itu. Sepakat. Ngopi dulu teman-teman. Cap ayam nih. Cap ayam. Explosion. Oke, lanjut ke untuk menggapainya gimana kira-kira? Oke, kalau aku pribadi aku rencana pengen daftar ini ya, CPNS ya. Jadi kemungkinan kita nyari di tempat yang perkotaan. Jadi rencana pengen ke Surabaya sih. Untuk menggapai ini itu karena kan daftar pegawai negeri sipil kan bisa di mana aja tuh sebenarnya. Kita tinggal pilih aja regionnya sebenarnya. Iya. Kalau yang paling mudah ya cari yang pendapatannya jauh dan formasinya kosong. Itu pasti yang paling mudah untuk tembus kan. Cara termudah untuk jadi pegawai negeri sipil gitu teman-teman. Jadi banyak lo udah kosong. Bentar, maaf potong. Apa lo udah survei di Surabaya itu sampai kenapa lo pengen ke Surabaya? Sedangkan yang lo bilang tadi tempat yang jauh dan yang kosong. Kalau sepengetahuan gua di Surabaya itu termasuk tempat yang padat pertama. Kedua mungkin persaingannya bakal ketat banget karena padat tadi. Yang ketiga dan itu wilayah kota, ya kan? Iya benar. Nah, kenapa nih? Nah, lagi-lagi informasi.
aku tuh orangnya maniak informasi. Jadi aku bakal nyari tempat di mana aku bisa mengembangkan diriku. Di sana banyak komunitas, di sana banyak aktivitas di mana ketika aku sehabis kerja, aku bisa meluangkan hobiku untuk mencari informasi baru, aktivitas baru, akses baru. Nah, di situ di Surabaya itu menurutku paling memungkinkan, teman-teman. Kita bisa ke timur dengan mudah, kita bisa ke utara dengan mudah. Gitu. Oh gitu. Jadi, ya tadi ada hal yang harus dikorbankan sih, yaitu tadi itu wilayah neraka termasuk Surabaya tuh. Karena rame banget, terus saingannya juga berat. Aku yakin orang-orang kota tuh les segala macam kan. Ya. Nah, itu. Jadi ya udah. Jadi ya mau nggak mau kita harus lebih giat lagi. Nggak pulang ke Lampung. Wah, itu pertanyaan Atau saya. lo nggak menetap di Semarang? Kemungkinan nggak menetap di Lampung. Aku kemungkinan bakal pindah bersama keluarga ke tempat lain. Oh gitu. Atau kenapa nggak di Jakarta? Kalau lo memang pengen cari pusat informasi sesuai apa yang lo pikirkan. Jakarta tuh terlalu cepat speednya, temponya tuh terlalu cepat, terlalu bising. Jakarta tuh pintu terakhir ya. Pintu Ketika kita terakhir. ada umur tua, mungkin di Jakarta boleh lah gitu. Tapi kalau perintis karir ya di tempat-tempat yang termasuk yang padat metropolitan, cuman ya yang jauh dari Jakarta lah. Karena Jakarta tuh terlalu cepat temponya. Kalau untuk gue pribadi ya, gue malah mikir di masa muda ini gue malah pengen bener-bener yang jatuh nih ke tempat yang Ya. pusat informasi tadi menurut gue. Dimana nantinya ketika gue udah tua, gue malah pengen ya udah di tempat yang nggak bising. Kalau gue sebaliknya. Gue pingin ini sih makin tua makin jadi sih. Tua-tua keladi. Tua-tua keladi. Iya, makin tua makin jadi. Gue pingin gitu. Jadi oke. Boleh. Gue sambil ngopi ya, Di. Boleh, gue juga ngopi nih. Jadi kemungkinan lo bakal pindah ke Surabaya bersama Surabaya keluarga. bersama keluarga. Dan kita harus ya tadi sih harus bisa ngedesain dulu finansialnya berapa yang dibutuhkan. Hitung-hitungannya ya nanti. Ketika kita udah tahu nih gaji dasarnya berapa. Oke. Gitu. Itu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, jadi inilah cerita dari Aldi. Dan kemungkinan gue juga bakal pindah ini. Kemana? Semarang. Nggak tahu ya. Ya pindah dari Semarang bisa jadi, atau menetap di Semarang Bisa jadi. Definisi pindah? Dari Definisi Lampung. pindah itu enggak. Jadi kan sekarang kan gue lagi berdomisili di Semarang nih karena sedang menempuh perkuliahan. Nah setelah gue lulus kemungkinan gue ya entah gue bakal kerja menetap di Semarang ataupun pindah dari Semarang gitu. Karena ya semoga teman-teman bantuin kita sebentar lagi bisa mencapai titik akhir perkuliahan gitu. Amin. Gitu. Dari gue itu aja sih. Bang Aldi. Oke, terima kasih banyak telah mengundang saya yang umbi-umbian ini yang nggak jelas. Mungkin di lain waktu kita bakal ngobrol lagi sama Bang Aldi dengan mungkin obrolan yang lebih detail ya, spesifik tentang mungkin suatu ilmu di pemerintahan atau di perekonomian atau nanti ngobrol yang lebih random lagi tentang apa gitu. Iya, boleh. Gitu teman-teman. Oke. Itu aja teman-teman, makasih banyak. Jangan lupa tonton Asal Podcast, biar asal yang penting podcast.